pesantren IMIM di Kota Makassar di Sulawesi Selatan itu, salah satu alumninya masuk ITS, S1 ITS, S2-nya ke mana gitu di Amerika, S2 dan S3 di Amerika. Apa yang terjadi kemudian? Itu kemudian dia memegang jabatan sebagai Direktur Eksekutif AI for Sustainability di Stanford University, top 3 atau top 5 lah in the world. Coba, itu alumni madrasah. Ini akan melahirkan Indonesia emas. Karena kan selama ini nih, wah, jangan-jangan yang muncul Indonesia cemas nih. Nah, tapi kan justru semakin... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat FKIP, sore ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini jauh dari Sorong, IAIN Sorong ya, Prof. Ismail. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat Pak Dekan. Dan kita juga bersama Pak Dr. Jaki. Iya Pak Dekan, terima kasih. Beliau ini yang ngurus hibah-hibah penelitian dan jurnal di Untirta. Terima kasih Pak Dekan. Kita pada hari ini akan membincangkan soal kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa Pak Prabowo. Nah, ini tema yang sangat menarik karena saya ketua FSPP Provinsi Banten selain juga dekan FKIP. Kita mulai perbincangannya dari visi Pak Prabowo yang sangat hebat, bagaimana menyiapkan generasi muda Indonesia masa depan. Mereka anak-anak muda ini harus melanglang buana. Jadi kalau kita mau menciptakan perdamaian dunia, memimpin dunia, kuliahnya harus bertaraf dunia, kira-kira begitu. Lalu dibikinlah sekolah Garuda. Prof. Ismail saya dengar ikut berkontribusi besar dalam menyusun konsep sekolah Garuda. Ya, terima kasih Pak Dekan. Sahabat-sahabat FKIP Untirta, jadi kalau saya di Sorong itu mungkin di kota Sorong sebagai kenangan ya. Dulu saya di Sorong walaupun sekarang ini masih ber-KTP Sorong. Dan satu hal yang dapat kita jadikan best practice di antara sekolah Garuda tadi, salah satu sekolah Garuda di angkatan pertama itu adalah SMA Averos. Jadi sebenarnya kalau saya melihat Pak Prabowo ini lebih kepada mewadahi aspirasi atau kultur yang sudah ada. Karena kan ada sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini muncul dari adanya SMA Averos tadi. Lalu kemudian ada Madrasah Insan Cendekia yang juga sudah punya visi global. Jadi sekalipun tidak mewadahi seluruh rakyat kita, masyarakat kita, tapi diberi channeling, diberi sarana. Jadi yang kemudian kondisi keuangan kita oleh Pak Prabowo disiapkan namanya sekolah rakyat. Nah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya IQ lebih tinggi dan fostering kepada international scholarship, maka disebutlah sekolah Garuda. Jadi ini sebenarnya menggambarkan salah satu aspek dari Astacita, bahwa semua anak-anak kita, talenta-talenta kita itu terwadahi. Jadi yang punya seni diwadahi seni, yang olahraga-olahraga, yang intelektual-intelektual. Jadi kalau saya sih sebenarnya sangat support karena memang jauh sebelum muncul kata istilah sekolah Garuda di kota Sorong sendiri di Papua Barat Daya hari ini itu sudah punya SMA Averos yang memang juga sudah tadi fostering international scholarship. Jadi harus ada di antara anak-anak kita yang kemudian menikmati pendidikan global dan pendidikan globalnya itu di luar negeri. Begitu, Kang. Ini luar biasa karena kalau kita bicara adaptasi dari sekolah-sekolah yang sudah ada, kalau kita melihat ke dalam, misalnya Satuan Pendidikan Islam, itu Prof. Pondok pesantren itu rancangannya juga wawasan global. Kan di sana itu wajib bilingual. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Nah, kemudian visi pesantren itu selalu disebut Kulliyatul Muallimin. Ya kan? Dan
kita bisa lihat itu yang sekolah di pesantren-pesantren seperti ini itu juga bukan hanya orang Indonesia, orang luar juga dari Brunei Darussalam, dari Malaysia, dari Singapura, begitu, Thailand, itu mereka juga kuliah di sini. Nah, ini ada peluang tidak bahwa pondok-pondok pesantren ini juga ditransformasi seperti SMA atau madrasah-madrasah aliyah yang sudah punya cita-cita global tadi? Kalau saya melihat ada dua peluang dan itu di waktu yang tepat. Pertama, kita baru saja mendapatkan persetujuan Presiden untuk adanya Dirjen Pondok Pesantren. Satu. Yang kedua, meneruskan dari amanat Undang-Undang Pesantren tadi, maka tentu nanti akan ada peraturan pemerintah dan seterusnya. Maka tahun ini kita merayakan 100 tahun Gontor, maka boleh jadi saya setuju dengan kata Pak Dekan bahwa pesantren kita tidak hanya bahasa Inggris dan bahasa Arab sebagaimana yang diintrodusir oleh Gontor, tetapi sudah ada pesantren-pesantren yang memasukkan bahkan bahasa Mandarin ke dalamnya atau bahkan lebih dari selain 3 bahasa itu. Itu satu. Yang kedua adalah tentu saja karena tadi semangatnya inklusivitas, maka tidak saja orang-orang yang punya IQ lebih tinggi di sekolah-sekolah tadi, SMA Averos, Sekolah Sawah 5 di Ambon, Man Insan Cendikia dan sebagainya yang akan masuk channeling kepada Sekolah Garuda, tetapi madrasah-madrasah aliyah kita. Maka kemudian perlu dibuat satu formulasi kira-kira untuk Kementerian Agama di bawah Dirjen Pontren yang sudah di SK-kan dan tinggal menunggu kelanjutannya adalah kira-kira apa nih yang menjadi versi Sekolah Garuda atau Madrasah Garuda. Dan saya kemudian dalam posisi sangat apresiasi ini, kita tinggal menyuarakan ya kepada Bappenas, menyuarakan kepada Kementerian Agama dan juga langsung kepada Presiden RI. Tentu ini akan menjadi sebuah formulasi kebersamaan, karena kan selalu Pak Prabowo itu kan kebersamaan, dan ini adalah kebersamaan karena begitu Gontor sudah mencapai 100 tahun, maka sudah saatnya kemudian ada reformulasi kembali di 100 tahun kedua, di abad kedua Gontor, bagaimana memformulasi kira-kira Sekolah Garuda versi pondok pesantren atau Madrasah Garuda yang dikelola oleh Kementerian Agama. Dan melihat kemampuan Madrasah Insan Cendikia sampai kepada tahap itu, saya percaya kita bisa melakukannya. Ini menarik karena bicara mengenai formulasi baru. Nah, ini pesantren itu kuat di bidang keagamaan, kuat pada ilmu-ilmu sosial. Makanya lulusan pondok pesantren banyak itu menjadi pemimpin publik. Kepemimpinan publiknya luar biasa. Ada yang jadi ketua MPR, wakil ketua MPR, DPR RI, dan seterusnya. Jadi bupati, banyak. Nah, ada nih saya untuk Kang Jaki sebagai alumni UIN Jakarta juga ini ya. Jurusannya pendidikan kimia. Bagaimana cita-cita besar Islam kalau ngikut misalnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kan harus menguasai teknologi baja ya, sains dan teknologi. Kalau enggak, Nabi Daud enggak menang perang. Nabi Sulaiman tidak bisa memimpin dunia bersama Ratu Balkis ya, kalau tidak menguasai teknologi baja. Kira-kira peluang pesantren dan madrasah aliyah untuk bertransformasi dengan formula baru, bukan hanya menguasai kitab kuning Dirosah Islamiyah, tapi juga teknologi baja. Gimana? Baik, Dekan ya. Ini kebetulan saya juga alumni madrasah ini. Madrasah Sanawiyah, ya, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Diniyah sebetulnya sebelum, dan UIN Jakarta. Walaupun bidang saya itu dari latar belakang madrasah, gitu. Tapi kebetulan dan mungkin takdir ya, akhirnya saya berkecimpung di pendidikan kimia. Dan
kemudian S2 pendidikan IPA, S3 pendidikan IPA, dan akhirnya riset saya di bidang pendidikan STEM. Rektor kepala saya pun pendidikan STEM. Dan fokus riset sekarang itu justru di pendidikan STEM. Jadi kalau menurut saya, ketika lulusan madrasah itu bisa ikut untuk bekerja ataupun berpikir tentang STEM atau tentang sains dan teknologi, engineering dan matematik, itu mungkin akan sedikit berbeda dengan lulusan yang umum, karena di madrasah kita belajar ya tadi sopan santun, rendah hati. Kita mungkin akan terlihat lebih pendiam dibandingkan dari lulusan umum. Tapi memang itu menjadi karakter mungkin ya, di dalam itu berarti pemikir. Jadi kelihatannya itu kelebihan yang dimiliki oleh lulusan madrasah. Ya, kalau saya lihat. Tapi ya, akhirnya alhamdulillah kita bisa berkolaborasi kan ya, Pak Dekan, dengan teman-teman di Kanada, di di Thailand, di Vietnam ya. Tahun 2019 kami ke sana, ke Skotlandia. Kemudian tahun 2024 bahkan dapat hibah juga dari South Africa, bisa bekerja sama juga dengan penelitian South Africa, dan tahun 2025 terakhir dapat hibah dari Thailand dan kita melakukan penelitian di sana. Bahkan dapat riset associate itu di University di South Africa gitu ya pada tahun 2025. Jadi sebetulnya ya yang penting mungkin buat saya, alhamdulillah si lulusan madrasah itu kalau niat baik sih insya Allah ada jalannya saja, sehingga usah takut gitu ya sebagai lulusan madrasah, dan tidak perlu merasa minder. Kalau menurut saya tetap aja sih sama-sama belajar, dan kita bisa lah insya Allah untuk sukses seperti di bidang STEM itu, seperti itu. Jadi Itu sih kalau melihat profil Pak Dr. Jaki ini ya Prof, sebenarnya alumni pondok pesantren, alumni madrasah itu selain mumpuni dalam penguasaan kitab, dirasa Islamiyah, ilmu-ilmu sosial humaniora, juga punya peluang yang sama jika difasilitasi untuk menguasai bidang STEM, sains dan teknologi itu. Dan ketika kita bicara sekolah Garuda versi Kementerian Agama, momentumnya ada perubahan struktur di Kementerian Pesantren menjadi dirjen begitu ya, Prof. Ini saya dengar Prof juga di Kemenhan. Ya, kalau itu mungkin dalam situasi begini. Pertama bahwa ketika ada dirjen Pontren ini, maka sebenarnya kita sangat optimis dalam kaitan dengan ini. Kenapa? Karena kan kita sudah punya Madrasah Insan Cendekia nih, yang dulunya warisan Habibie ada dua, jadi Serpong dan Gorontalo. Lalu oleh Kementerian Agama secara teamwork, kita tidak menyebut orang per orang, tetapi keberhasilan kita semua sebagai sebagai bangsa, maka Madrasah Insan Cendekia yang kita kelola bersama hari ini kan sudah masuk dalam 100 besar sekolah yang menyumbang bagi perguruan tinggi masuk seleksi itu. Satu. Yang kedua, kalau sebelumnya kita hanya mengenal sekolah-sekolah unggulan itu sekolah Kristen, Regina Pacis, atau kemudian Don Bosco. Sekarang dengan adanya Madrasah Insan Cendekia tadi, memberi peluang kepada kita sebagai umat Islam Indonesia bahwa kita mampu nih. Nah, kembali kepada sekolah Garuda, kalau tadi ada sekolah Sawalima di Ambon, SMA Averroes di Kota Sorong, sejatinya SMA Averroes ini berbasis pada nilai-nilai spirit keberislaman. Maka sebenarnya tinggal kemudian memberi keberlanjutan bahwa program Pak Prabowo terkait dengan sekolah Garuda tadi itu kemudian diadopsi secara luas, karena kan Kementerian Pertahanan juga ikut dalam Sekolah Taruna Nusantara. Nah, Sekolah Taruna Nusantara ini kan alhamdulillah sudah ada selain di Magelang, ada di Manokwari, ada di ibu kota IKN, ada di IKN, dan mungkin beberapa hal yang lain lagi, tapi saya tidak update, tetapi sudah ada di situ. Jadi sebenarnya kaitannya antara
Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, kalau ini bekerja bersama-sama, saya optimis kita bisa melakukannya. Terakhir adalah, kalau kita, ada di antara kita ada yang bertanya, mana negara di dunia ini, di muka bumi ini, contoh terbaik terkait program KB, maka jawabannya Indonesia. Kenapa berhasil? Karena kita berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sehingga kita bisa sampai pada bonus demografi. Satu. Yang kedua, KB bisa berhasil karena kita gotong royong. Maka tadi, kalau sekolah Garuda kita mau berhasil, maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan gotong royong bersama-sama. Dan saya lihat visi Pak Prabowo ini sejalan dengan pesantren, karena semua baik sekolah rakyat maupun sekolah Garuda itu ciri khasnya diasramakan, ya kan? Dan sekolah-sekolah yang di Kemenhan itu juga diasramakan. Jadi ada titik temu di situ, yaitu keunggulan. Kita punya cita-cita masuk visi global tadi, dan dari segi infrastruktur, itu diasramakan. Dan semua pesantren tidak disebut pesantren kalau tidak ada asramanya. Jadi ini satu peluang sebenarnya, kontribusi dirjen baru pondok pesantren, bagaimana sekolah-sekolah Garuda itu jumlahnya bisa melampaui ekspektasi yang dirumuskan Bappenas hari ini jika gotong royong melibatkan masyarakat. Kira-kira begitu, Pak. Sangat setuju, Kang. Saya teringat begini, kenapa hari ini kita bicara di Banten? Ya. Karena salah satu ulama dunia, bukan hanya ulama Nusantara, namanya Al-Bantani. Ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Gurunya para guru kita. Ya. Nah, jadi kalau kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani sudah kemudian menjelajah secara global, belum lagi Syekh Yusuf Al-Makassari juga secara global, berarti saya semakin optimis bahwa akan ada sekolah Garuda versi pesantren. Iya, karena sudah ada dicontohkan oleh guru-guru kita terdahulu sebelum sampai pada hari ini kepemimpinan dipegang oleh Pak Prabowo. Satu. Yang kedua adalah karena tadi kita fostering global scholarship, maka sejatinya tinggal dilembagakan. Dengan hadirnya undang-undang pesantren, hadirnya dirjen pontren, dan sebagainya, maka harus ada formula baru menuju kepada Indonesia Emas, dan saatnya kemudian formulasi Bappenas, kita lakukan diskusi untuk memperkaya ini. Karena kan ketika muncul istilah Indonesia Emas, ukuran-ukuran yang muncul adalah ukuran-ukuran yang sangat materialistis. Bagaimana kalau kita introdusir di situ ukuran-ukuran spiritualisme, ukuran-ukuran pendidikan keagamaan? Dan kenapa tetap perlu ada Kementerian Agama, selain bahwa urusan haji dan umrahnya sudah ada Kementerian Haji dan Umrah, supaya tadi mengawal pendidikan agama dalam versi sekolah Garuda. Saya kira itu boleh menjadi alternatif baru. Dan ini menarik bahwa pesantren itu cita-citanya itu kuliatul mu'allim, ya kan? Sekolah guru, kursus guru, pendidikan guru. Nah, kalau bicara pendidikan guru, dulu memang aliyah cukup. PGA, SPG. Sekarang PGA sudah tutup. Ya kan? SPG juga sudah tutup. Artinya apa? Kuliatul mu'allimin itu harus di-upgrade, harus naik kelas. Dia tidak cukup aliyah. Dia harus ma'had ali. Dia harus satuan pendidikan tinggi plus PPG. Nah, kira-kira formulasi seperti apa yang bisa kita rancang agar sekolah Garuda versi Kementerian Agama, versi pondok pesantren, ini bisa selaras dengan cita-cita para pendiri Republik ini, para pejuang kita dulu, kiai-kiai dulu, lulus pesantren secara moral, secara intelektual, dan nanti secara hukum, administrasi negara, memang layak dan siap menjadi. Ini sebuah formula baru, Pak Dekan. Saya kira sangat bagus. Pertama tadi kita punya keunggulan pesantren. Pesantren itu pasti boarding. Satu.
secara administrasi pemerintahan, Mahat Ali sekarang sudah menjadi ekosistem pendidikan nasional dan dia sudah bergelar sarjana. Maka tinggal kemudian dipadu paketkan antara madrasah aliyah yang kita miliki dengan Mahat Ali. Jadi kan pesantren-pesantren yang mengelola Mahat Ali kan ini pesantren unggulan nih. Ya, saya belum tahu datanya di Banten seperti apa, tapi kalau di Sulawesi Selatan itu adalah pesantren Mangkoso. Lalu kemudian pesantren Asadiyah, di mana pesantren Asadiyah ini lulusannya salah satunya adalah Bapak Menteri Agama. Nah, dan beliau sekarang jadi ketuanya juga. Jadi maksud saya seperti Mangkoso dan DDI ini dan begitu pula dengan Asadiyah, karena memang mereka punya aliyah, maka otomatis aliyahnya inilah yang ditawarkan terkait dengan 3 tahun aliyah ditambah dengan Mahat Ali 3 tahun yang pola trimester ditambah 1 tahun PPG, sehingga kemudian in between mungkin di antara 7 tahun ini ada 1 tahun mereka terjun langsung ke masyarakat, PPL lah istilah kita kalau di FKIP. Nah, sehingga 7 tahun sudah mewadahi usia yang matang untuk menjadi guru, dan inilah guru masa depan Indonesia. Karena kalau di Banten aja ada 4.000, berarti kita harus siap-siap mewadahi kebanjiran 4.000 mahasantri ini untuk kita tawarkan mereka dari aliyah langsung ke sana. Tetapi agak mudah karena sinkronisasi peraturan pemerintahnya lebih mudah kita lakukan dengan adanya Dirjen Pontren tadi, keputusan Menteri Agama juga lebih mudah, apalagi dengan Kementerian Haji dan Umrah yang sudah pindah menjadi kementerian sendiri, sehingga kemudian beban yang ada di Kementerian Agama itu bisa lebih fokus mengurusi itu. Dan salah satu contoh yang memungkinkan adalah tidak harus kita bahwa negara muslim tertentu, karena sebagaimana Gontor itu kan didirikan dengan spirit India, spirit Kairo, spirit Afrika Selatan, itu yang kemudian dipadukan akhirnya lahirlah Gontor. Boleh jadi madrasah aliyah kita tadi, nanti Dr. Zaki akan sharing seperti apa sih spirit belajar orang Thailand itu, sehingga mereka itu bahkan di tingkat perguruan tinggi masih bisa dikasih seragam. Jadi orang di Thailand mahasiswanya itu seragam, tidak dalam warna baju saja, bahkan ukuran potongan rambut seragam. Nah, di kita kan nggak mungkin melakukan itu mahasiswa kita, kecuali jurusan-jurusan perawat, kebidanan dan sebagainya. Dan dalam konteks keguruan itu sangat relevan. Relevan. Ya kan? Karena guru harus memiliki moralitas tinggi termasuk penampilan. Iya. Di dalam hal ini tentu penampilan itu bisa cara berbusananya dan juga tindakan. Gimana Pak Dr. Zaki? Ya. Jadi selama saya di Thailand itu kan memang tinggal di Bangkok ya, Pak Dekan ya. Di Kasesat University. Ya, di sana itu betul. Jadi kuliah itu pakai seragam putih hitam. Kata saya juga, loh kok bisa ya seperti itu gitu. Walaupun pemikiran mereka sebenarnya terbuka dan mohon maaf liberal mungkin ya. Thailand kan liberal ya. Makanya banyak turis datang ke sana kan. Tapi secara pendidikannya mereka masih menggunakan seragam itu. Dan kalau saya boleh cerita juga, justru di sana itu kan Muslim mungkin hanya 5% Pak Dekan. Dan itu pun biasanya terpusat di Thailand Selatan, daerah Patani. Yang dekat Malaysia. Betul, dekat Malaysia. Mereka sekolah justru ke Bangkok, ke Kasesat. Nah, kalau saya melihat semangat Islamnya itu justru lebih tinggi daripada kita. Kalau mereka bicara Islam, itu bahkan dijadikan judul di dalam judul-judul science education ya, disertasi. Kata saya, berarti semangatnya luar biasa gitu. Ini sebenarnya win ini kan kalau bahasa lainnya. Artinya orang Thailand Selatan ketika kuliah di kota ibaratnya di Bangkok, judulnya justru malah jadi judul dari UIN kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya itu cerita-cerita sedikit lah ya bagaimana Thailand itu tentang kondisi tadi ya, seragamnya, kemudian bagaimana orang Thailand Selatan itu kondisi keislamannya seperti apa, itu mungkin itu sedikit lah yang bisa saya bagikan kali ya Pak Dekan. Jadi ini menarik nanti madrasah aliyah 3 tahun, nanti kuliah 3 tahun dengan model 3 semester 1 tahun, berarti 9 semester itu. Padahal kalau kita kuliah
Itu 8 8 semester, sudah ya. cukup, tapi ditambah 1 tahun PPG. Jadi kalau itu bisa dilakukan, ini akan luar biasa. Pondok pesantren melahirkan guru dengan wawasan global, internasional, bukan hanya siap mengajar bidang keagamaan, tapi juga mengajarkan sains dan teknologi. Jadi bukan hanya menguasai Al-Quran dalam perspektif ilmu sosial, tapi juga mengajarkan Al-Quran dengan penafsiran ilmiah. Itu luar biasa. Saya kira ini kalau kita lakukan bersama-sama, kontribusi Dirjen pesantren itu, Kementerian Agama, akan sangat besar. Sangat memungkinkan Pak Dekan. Kenapa? Karena dahulu, ya lagi-lagi saya harus mengapresiasi secara teamwork ya Kementerian Agama. Bahwa di satu waktu ada Menteri Agama yang membuat program alumni-alumni pesantren diberi jalur afirmasi masuk ke UGM, ITS, ITB, dan seterusnya. Ya. Apa yang terjadi jauh hari setelahnya, Madrasah Aliyah di tempat saya, di pesantren IMIM di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan itu, salah satu alumninya masuk ITS, S1 ITS, S2-nya ke mana gitu, di Amerika, S2 dan S3 di Amerika. Apa yang terjadi kemudian? Itu kemudian dia memegang jabatan sebagai Direktur Eksekutif AI for Sustainability di Stanford University. Top 3 atau top 5 lah in the world. Coba, itu alumni madrasah. Artinya bahwa dengan perkembangan terkini dan terbaru adanya teknologi AI, anak-anak kita atau adik-adik kita dari pesantren sangat memungkinkan sekali. Jadi ini harus menjadi sebuah piloting atau menjadi satu gagasan. Ya mungkin dari 4.000 pondok pesantren di Banten, mungkin 1 dulu, 2 dulu, 3 atau 4 sampai sekian. Kenapa? Karena tadi kalau kembali kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, kembali kepada Syekh Yusuf Al-Makassari, itu kan menunjukkan bahwa spirit Banten itu karena juga adalah kota pelabuhan, maka selalu terbuka, kosmopolit, dan orang-orang pesantren itu senantiasa inklusif. Ya, hampir tidak ada atau mungkin tidak ada lah kita menemukan alumni pesantren itu yang punya eksklusivitas. Ya, sehingga ini akan menjadi kekayaan khazanah bangsa kita. Kembali lagi ke soal KB tadi. Ketika KB dan gotong royong serta kebersamaan kita melahirkan bonus demografi, maka saya percaya salah satu terobosan sekolah rakyat, sekolah Garuda, Man Insan Cendikia, lalu kemudian sekolah Garuda versi Kemenak atau madrasah Garuda yang boleh jadi adalah kombinasi antara madrasah Aliyah dan Mahat Ali, ini akan melahirkan Indonesia emas. Karena kan selama ini nih, wah, jangan-jangan yang muncul Indonesia cemas nih. Nah, tapi kan justru semakin banyak tadi, nah apalagi yang mungkin nggak bisa langsung 4.000 pesantren ya, 400 umpamanya. Wah, itu sudah menjadi ekonomi yang sangat mendorong daya dorong, dan yang paling penting kita ini sudah dari gurunya guru kita, sudah punya spirit fostering global scholarship, itu bisa kita teruskan. Apalagi kalau hanya meneruskan kata Pak Prabowo bahwa 2% dari penduduk kita ini kemudian keluar untuk belajar ke luar negeri. Ya, saya setuju Pak Prabowo bahwa ada Stanford, ada Cambridge, ada Kyoto, ada Oxford. Tetapi jangan lupakan, ada Kairo, ada Tunisia, ada Maroko, ada Aljazair, yang juga adalah pusat-pusat peradaban dunia yang tidak kalah hebatnya dengan apa yang tadi di awal itu. Jadi kalau kita formulasikan, misalnya pendidikan dasar 9 tahun, biarlah itu di tingkat kampung, Ya. gitu ya. Jadi anak-anak itu masih dekat dengan keluarga. Tapi begitu Aliyah 7 tahun belajar di pondok pesantren, ada Aliyah 3 tahun, Ma'had Ali 3 tahun dengan model 3 semester, dan PPG 1 tahun. Nah ini, dan tadi bagaimana pondok pesantren nanti double degree. Jadi Ma'had Ali-nya di Indonesia, tetapi dapat pengakuan juga dari Mesir, dapat pengakuan juga dari Aljazair. Nah, kalau yang STEM dapat pengakuan juga dari Harvard University, dari Kingdom, dan seterusnya, begitu ya, Prof? Setuju Pak Dekan. Jadi saya menyebut sekali lagi contoh pesantren Mangkoso. Ya.
Darul Dakwah wal Irsyad di Mangkoso. Apa yang terjadi? Kalau kemudian anak kita selesai aliyah di Mangkoso dan meneruskan ke pesantrennya itu Mahat Ali, itu kemudian di tahun kedua atau tahun ketiga itu sudah langsung diampuh secara hybrid, secara apa namanya LMS yang asinkronus dengan sinkronus tadi, ya virtual dengan Kairo, dengan Al Azhar University. Pada tahun kedua atau tahun ketiga mereka akan berangkat di sana dan double degree. Nah, kita sekali lagi bisa melihat Thailand sebenarnya. Thailand itu sudah melakukan hal yang sama. Bahkan Fatoni University di Thailand Selatan, di mana saya dilantik menjadi visiting professor di situ, ternyata kemudian justru bisa menggalang dukungan solidaritas negara-negara Muslim untuk kemudian sampai ke situ, bahkan seperti Pak Yusuf Kalla turut membantu. Ya, kalau kita kemudian dengan kemampuan pendanaan kita bisa jalan, maka apa yang dilakukan oleh Thailand bahkan menjadi pionir, bahkan contoh halal sertifikasi itu kan di salah satunya yang menggagas adalah Thailand melalui Prof. Vinay Dahlan. Padahal mereka minoritas Muslim. Ya, Jadi serius ya. Serius. Jadi maksud saya dengan posisi kita mayoritas Muslim hari ini, maka kita harus menjadi pionir. Jangan lagi Thailand dong menjadi pionir dalam hal-hal kebaikan. Ya, mereka kemudian ya tentu kita apresiasi bahwa apa yang dilakukan Thailand sangat menyumbang bagi kemajuan dunia Islam, tetapi di mana muka kita sebagai mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi tidak punya daya inovasi. Maka melalui madrasah dan pesantren dalam kerangka sekolah Garuda tadi, itu adalah peluang kita melahirkan inovator-inovator ataupun kemudian tadi fostering global scholarship supaya benar-benar bahwa Indonesia emas kita akan capai di 2045 itu. Luar biasa. Insya Allah kita juga di FKIP Untirta ini selain kampus yang mengajarkan sains dan teknologi, tahun 2026 ini mohon doanya para sahabat sekalian ya, kita akan punya Balai Kasunyatan. Nah, Balai Kasunyatan ini sebagai pusat pendidikan karakter dan peradaban. Dia punya fungsi rumah ibadah, tapi juga menjadi pusat kegiatan mahasiswa. Dan kita sedang inisiasi juga kemungkinan kerjasama FKIP Untirta dengan perguruan tinggi di ASEAN dan Australia. Sehingga nanti kedepannya bisa double degree. Kuliahnya di Untirta, tapi dapat sertifikat gelar dari Malaysia, dari Thailand, dari Filipina, dari Vietnam, dari Australia. Kira-kira gitu, Prof. Kita ke depan. Nah, ini saya terakhir nih. Pak Jaki, katanya ya kan sehebat apapun ilmu kalau disimpan jadi sendiri. Tapi kalau ditulis itu ada nasrul lulu. Kita membagi ilmu pengetahuan. Bagaimana ini nanti membangun budaya menulis, budaya riset, dan mempublikasikan hasil-hasil pemikirannya untuk mencerahkan banyak orang. Baik, terima kasih Pak Dekan. Kebetulan saya juga di Untirta ini Kepala Pusat Pengelola Hibah Eksternal, Internal, dan Publikasi Ilmiah. Lengkap ya. Ya, disatukan dalam pusat itu. Jadi ngurusin hibah orang se-Untirta, publikasi orang se-Untirta, dan pengelolaan jurnal se-Untirta. Gitu. Jadi ini amanah yang berat, sehingga harus memberikan contoh ya Pak Dekan. Hibah alhamdulillah tadi sudah kita sebut dari beberapa negara. Kemudian publikasi, berkaitan dengan publikasi Pak Dekan, tentu ini setiap orang punya cara berpikir berbeda memang tentang publikasi. Kalau saya berada pada taraf publikasi itu menulis bersama orang lain, silaturahim, karena dari dulu memang konsepnya itu berhubungan baik dengan orang. Nah, salah satunya dengan menulis. Jadi tulisan saya tidak pernah ada memang sendiri, tidak pernah. Jadi selalu ada kolega. Alhamdulillah dimulai dari dalam negeri, dan semenjak 2018 sudah mulai dengan orang luar negeri. Di awalnya 2017, tapi yang sudah terindeks global di 2018. Dengan Thailand, Kanada, UK,
Vietnam, Filipina dan sebagainya, sama sebetulnya dengan Prof Ismail. Jadi kalau orang Indonesia masih berpikir saya harus selalu menjadi nama pertama dalam artikel, sebetulnya itu bisa mengurangi silaturahim kita dengan orang sebetulnya. Tapi kalau di dunia itu, kalau di jurnal bagus, Nature katanya, walaupun kita dari 20 orang ada di nomor 19, itu bangganya luar biasa. Karena memang itu masih bagian punya dia gitu. Beda dengan di Indonesia. Kalau tidak nama pertama itu tidak bagus. Nah, itu sebetulnya harus kita benarkan dalam pola pikir kita. Jadi menulis itu tadi berbagi ilmu, silaturahim, akhirnya berkah ke sana ke sini, dapat hibah sana ke sini. Nah, itu yang harus kita pikirkan, karena ilmu itu kalau ditulis ya tentu dia akan dibaca orang, akan lebih bermanfaat. Nah, ke sana. Dan tentu setiap orang punya cita-cita sih pada kan ketika menulis itu. Dan kalau saya pribadi tadi sudah saya sebutkan itu, ya alhamdulillah saat ini ya sudah 36 dokumen Scopus, ya training Scopus was sudah belasan. Dan ini pun kalau saya kan pengelola jurnal Trendek WOS dan juga Trendek Scopus. Jadi kalau di Indonesia itu masih Scopus oriented, ya mari kita agak sedikit melebar ya ke negara tetangga, sehingga kita tidak hanya berpikir Scopus, tetapi ada Web of Science, ada Erik di bidang pendidikan, ada Sinta. Jadi nasionalnya maju, internasional juga maju. Dan semakin global indeksasi, tujuannya untuk apa? Supaya tulisan kita dibaca oleh orang banyak. Dan insya Allah ini sesuai dengan keinginan Pak Dekan membuat tadi book chapter, dan nanti mungkin akan berhubungan dengan Prof Ismail agar terindeks Scopus. Nah, ini menurut saya luar biasa. Gimana, Prof? Iya, jadi pertama bahwa salah satu yang mempertemukan saya dengan Dr. Zaki itu kan ya wahana ilmiah lah. Jadi kita bertemu dari conference ke conference. Jadi kata saya ada Teguh Sensei, pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sebuah pertemuan yang baik. Sebelum kita berpisah sudah ada ide baru. Jadi ketika saya diundang beliau di LPPM, ya niatnya adalah silaturahmi, ngobrolnya terkait dengan bagaimana conference yang akan datang. Tetapi sebelum keluar, dan bahkan kita sudah langsung silaturahmi ke Bapak Rektor Untirta, bahwa insya Allah tidak lagi hanya conference yang sudah ada tanggalnya, itu sudah ada persiapannya, tetapi kita juga akan ada kolaborasi dengan Tohoku University terkait kebencanaan. Karena Banten termasuk daerah yang rawan. Ya, jadi sederhananya bahwa tadi sebelum kita berpisah nih sudah ada ide baru bahwa insya Allah tadi selain ada tempat ibadah Pak Dekan siapkan sebagai sebuah sarana belajar bersama-sama, kita juga salah satu output yang akan kita tuliskan adalah book chapter, atau bahkan mungkin dengan persetujuan pimpinan, persetujuan senat, boleh jadi di FKIP itu akan ada simposium akhir semester, akhir tahun ajaran itu, tahun akademik, supaya semua skripsi itu masuk ke situ. Nah, kita boleh menggunakan Atlantis Press sebagai contoh. Jadi otomatis maka dia akan masuk ke proceeding yang diindeks oleh WOS. Sebagaimana kita pelajari dari Binus University, di Binus University kalau skripsi, tesis, disertasi dipresentasikan ke konferensi ilmiah, itu akan dapat afirmasi supaya nilainya A. Jadi suatu waktu obrolan-obrolan ini kita perlu teruskan lagi untuk diformulasi dengan syarat bahwa mahasiswa itu sosialisasi dulu. Karena kalau kita langsung membuat kebijakan bisa didemo nih kita oleh mahasiswa itu. Jadi apa yang obrolan-obrolan baik ini nanti mungkin di Juni-Juli perlu diformulasi selepas musim haji insya Allah. Supaya nanti mahasiswa baru sudah ikut dengan aturan baru. Yang masa lama biarlah aturan lama. Semangat baru. Semangatnya Syekh Yusuf dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Terima kasih Prof, Pak Dr. Zaki. Menarik sekali obrolan kita, tapi ya waktu ya kita mau ngopi lagi. Jadi intinya ini juga untuk para kiai ya di pondok pesantren yang ada di Banten pada khususnya dan Nusantara, ada peluang bagi kita untuk mereformulasi kembali Satuan Pendidikan Pesantren sebagai
Kulliyatul Muallimin itu bukan aliyah levelnya, tapi aliyah plus Ma'had Ali dan PPG, sehingga nanti 7 tahun lulus dari pesantren memang menjadi guru. Dan gurunya bukan hanya guru dalam bidang keagamaan atau penafsiran Al-Quran dengan pendekatan sosial humaniora, tetapi juga menguasai sains dan teknologi. Dan kalau ini kita bisa wujudkan cita-cita negara, kita memimpin dunia, insya Allah akan terwujud. Dan nanti kita mulai dari tempat yang paling dekat, FKIP. Tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.